Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andayani, NIM 2104126244136. Saya berasal dari kelas Offering PO mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang ruang lingkup dan hambatan serta tantangan yang dihadapi dalam pemasaran internasional. Pemasaran internasional merupakan serangkaian kegiatan mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, menggerakkan arus barang ataupun layanan baik dari perusahaan ke konsumen yang letaknya di lebih dari satu wilayah negara yang melampaui batas-batas wilayah regional demi tercapainya keuntungan. Nah, lalu timbul pertanyaan, apa bedanya pemasaran domestik dan pemasaran internasional? Dari katanya domestik, domestik itu hanya mencakup di dalam satu wilayah negara secara internal. Jadi, dapat dikatakan bahwa pemasaran domestik itu tidak terlalu kompleks seperti pemasaran internasional. Nah, karena pemasaran internasional, maka melibatkan lebih dari suatu wilayah negara yang tentunya memiliki kultur budaya, sosial, politik, dan ekonomi yang sangat berbeda antara satu sama lain. Timbul pertanyaan, mengapa pemasaran internasional itu sangat penting? Hal ini dikarenakan dua hal. Yang pertama, karena persaingan saat ini tidak hanya berasal dari perusahaan domestik, melainkan juga perusahaan asing yang melakukan ekspansi ke berbagai wilayah. Yang kedua, guna mempertahankan profitabilitas serta margin pertumbuhan di masa lalu, membuat perusahaan mencari metode alternatif guna memasarkan produk ataupun layanan kepada konsumen. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap berbagai perusahaan manufaktur yang ada di Amerika Serikat, menunjukkan bahwasanya perusahaan multinasional jauh lebih unggul 2 kali lipat dibandingkan perusahaan domestik. Hal ini dapat dilihat dari kecepatan penjualan serta pengembalian ekuitas serta aset. Selanjutnya, ada berbagai faktor yang mempengaruhi manajemen pemasaran internasional. Yang pertama yakni marketing plan atau controllable variable. Variabel ini meliputi 4 hal. Yang pertama produk, yang kedua price, promotion, dan place. Selanjutnya, terdapat variabel uncontrollable. Hal ini terdiri atas dua hal. Yang pertama yakni domestic environment, terdiri atas politik, kultur, dan ekonomi. Selanjutnya yakni virgin environment. Ada 3 hal yang penting ataupun harus kita pertimbangkan dalam manajemen pemasaran internasional. Yang pertama yakni level of technology, yang kedua yakni politik and illegal issues, selanjutnya yang terakhir yakni culture. Nah, ada beberapa tahap yang perlu kita ketahui dalam pemasaran internasional. Yang pertama yakni pemasaran asing income sesuai, yakni pasar asing secara jarang. Tiga yakni pemasaran asing secara teraturnya adalah pemasaran internasional. Selanjutnya ini pemasaran global. Ada berbagai macam manfaat yang diperoleh dari pemasaran internasional. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi dari pengusaha. Yang kedua yaitu menghasilkan produk yang lebih baik. Adanya kreativitas dan inovasi tadi, maka produk yang dihasilkan pun lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga yakni bertahan hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan selera masyarakat. Nah, terdapat hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pemasaran internasional. Yang pertama, adaptasi antar satu pasar ke pasar lainnya. Selanjutnya SRC atau etnosentrisme, yakni menganggap ataupun menilai budaya lain berdasarkan atas nilai budaya kita sendiri. Selanjutnya ada berbagai cara guna mengatasi hambatan tersebut dengan adanya kesadaran global, meliputi objektivitas. Selanjutnya kita harus toleransi akan keberagaman budaya dan sosial. Selanjutnya yaitu pengetahuan dasar tentang budaya, sosial, dan ekonomi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.